Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Masih Purwasti. Saya mahasiswi PPL dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kampus 2, Kasongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bencana alam. Mungkin kalian akan bertanya, bencana itu apa? Dan bencana alam yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita itu apa saja? Jadi, bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh baik itu faktor alam, faktor non-alam, atau oleh faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Contoh dari bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, angin topan, bahkan kekeringan. Gempa bumi adalah peristiwa timbulnya getaran dari dalam bumi yang terjadi sebagai akibat dari terlepasnya energi yang terkumpul dalam batuan yang mengalami deformasi secara tiba-tiba. Gempa bumi diakibatkan oleh pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanikologi gunung berapi. Gempa dengan skala besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuh bangunan. Bahkan, kejadian tanah longsor dan tsunami pun kerap kali terjadi. Kemudian yang kedua, tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu proses perpindahan massa batuan atau tanah akibat gaya berat atau gravitasi. Tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pasif dan aktif. Faktor penyebab yang bersifat pasif pada longsoran tanah diantaranya adalah jenis tanah yang kurang kokoh atau kuat, sehingga mudah meluncur karena basah akibat masuknya air ke dalam tanah. Faktor penyebab yang bersifat aktif pada longsoran tanah adalah gangguan yang terjadi secara alamiah ataupun buatan, atau bisa dikatakan pengisian air ke dalam tanah yang melebihi kapasitasnya sehingga tanah menjadi jenuh air. Yang ketiga, tsunami. Tsunami adalah suatu pergeseran naik atau turunnya yang terjadi secara tiba-tiba pada dasar samudra ketika terjadi gempa bumi bawah laut. Tsunami disebabkan oleh yang pertama, gempa yang diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau bebatuan yang sangat besar di bawah air. Yang kedua, tanah longsor di dalam air. Kemudian yang ketiga, letusan gunung api di bawah laut. Kemudian bencana alam yang keempat yaitu banjir. Banjir adalah suatu kondisi di mana air menggenang dengan kedalaman tertentu dan mengakibatkan gangguan. Banjir seringkali terjadi pada musim penghujan. Banjir juga disebabkan oleh pertumbuhan penduduk di Indonesia dan kebutuhan ruang serta tempat, sehingga orang seringkali melakukan penebangan hutan secara liar untuk memenuhi kebutuhan ruang, dan secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya banjir. Bencana alam berikutnya adalah angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin topan biasanya terjadi secara mendadak, tetapi sebagian besar badai tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Kemudian contoh bencana alam yang terakhir yaitu kekeringan.
Kekeringan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan jumlah air jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kekeringan alamiah yang disebabkan oleh faktor alam. Contohnya, kekeringan karena curah hujan di bawah normal dalam satu musim, sehingga kurangnya pasokan air, permukaan, dan air tanah. Kemudian yang kedua, kekeringan antropogenik yang diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak patuh pada aturan-aturan yang dibuatnya. Seperti kekeringan karena penggunaan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan. Kekeringan itu akan berdampak pada kesehatan manusia, tanaman, serta hewan. Kekeringan dapat menyebabkan pepohonan akan mati, sayuran yang menjadi tidak subur dan layu, tanah menjadi gundul, sehingga membuat kita kehilangan bahan pangan, kematian hewan ternak, dan membuat petani kehilangan pencaharian yang akan mengakibatkan kelaparan dan kematian. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.